Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Malam hari ini kita kembali lagi di acara pembinaan liturgi Paroki Santa Monica Krian Sidoarjo dengan tema liturgi seputar Pekan Suci dan masa Paskah. Baiklah, sebelum memulai acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa pembukaan terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bapak Agapitus Sismadi. Kepada Bapak Sismadi kami persilakan. Bapak Ibu, mari kita berdoa dulu sebelum memulai acara ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa kami di surga, melalui dan di dalam liturgi, Engkau menguduskan dan menyelamatkan kami. Kami menyadari Tuhan bahwa selama ini setiap mengikuti liturgi terutama Ekaristi, kami begitu saja hanya ikut, kadang-kadang tanpa menghayati apa maknanya. Semoga melalui penjelasan dan pencerahan pada sore dan malam hari ini, kami semakin memahami makna dan arti liturgi, terutama dalam hidup kami. Maka ya Tuhan, terangilah dengan Roh Kudus-Mu, agar kami semakin melihat, merasakan, dan memahami makna liturgi seputar Paskah, Pekan Suci, dan masa Paskah. Sehingga sungguh-sungguh perayaan dalam Pekan Suci maupun masa Paskah ini semakin berguna bagi kemuliaan nama-Mu melalui keikutsertaan kami di dalam liturgi. Doa ini kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Bapak Sismadi. Langsung saja Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, acara hari ini, materi hari ini akan dipandu oleh Diakon Sebastianus Joko Purnomo. Kepada Diakon Joko kami persilakan. Selamat malam Bapak Ibu. Ya. Kembali lagi bertemu dalam kegiatan kita semua, pembinaan liturgi Paroki Santa Monica Krian Sidoarjo. Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan bersama belajar dan juga berusaha memahami dan akhirnya nanti menghayati soal liturgi seputar Pekan Suci dan masa Paskah yang akan kita rayakan minggu depan, mulai minggu depan. Ya. Supaya kita nanti dalam perayaan Pekan Suci juga tadi semakin menghayatinya, memaknainya dengan baik. Ya Bapak Ibu, Pekan Suci dimulai dengan perayaan Hari Minggu Palma. Ya. Minggu Palma ini mengawali perayaan Pekan Suci. Dan pada Minggu Palma ini, gereja memperingati dan merayakan Yesus masuk ke kota Yerusalem sebagai Raja untuk menyempurnakan misteri Paskahnya. Ya, perayaan Minggu Palma menghubungkan perayaan kemenangan Kristus Raja dengan pewartaan penderitaannya. Jadi dalam perayaan Minggu Palma ada dua ritus. Pertama ritus perarakan, jadi kita menghayati Yesus yang masuk dalam kota Yerusalem. Yang kedua dalam perayaan Ekaristi, terutama dalam Pasio, kisah sengsara itu akan dibacakan tentang kisah sengsara yang menunjukkan bahwa Yesus masuk ke Yerusalem untuk menderita, untuk menebus dosa manusia.
Dengan daun palma di tangan atau dedaunan lain yang telah diberkati, umat beriman Kristiani menjalani peristiwa ini untuk menyertai Tuhan Yesus. Perayaan diawali dengan penuh kegembiraan dan sukacita untuk menyambut Kristus sebagai Raja. Kita juga diajak untuk merenungkan misteri sengsara dan wafat Tuhan, baik dalam doa maupun pembacaan kisah sengsara Tuhan Yesus Kristus yang diambil dari Injil sinoptik, entah itu Matius, Markus, atau Lukas. Sesuai dengan tahun liturginya. Kalau tahun A mengambil dari Injil Matius, kalau tahun B dari Injil Markus, tahun C nanti kita ini masuk tahun C, kita ngambil dari Injil Lukas. Ya, dengan dedaunan palma yang ini seturut dengan tradisi pada waktu itu dan diteruskan sampai sekarang. Lalu bagaimana ketentuan liturgis Minggu Palma? Ketentuan liturgis Minggu Palma itu dimulai dapat diselenggarakan pada Sabtu sore, dan makna liturgi yang dipakai oleh imam adalah merah. Ya, perayaan pertama tempatnya di luar dan kemudian di dalam gedung gereja. Ritus perayaan meriah dilakukan di luar gedung dan liturgi sabda hingga ritus penutup di dalam gedung gereja. Untuk ritus perayaan sederhana dapat dilangsungkan dari bagian depan gedung gereja. Jadi ada 3 cara untuk perayaan secara sederhana dalam perayaan Minggu Palma ini. Pertama, cara yang meriah itu di luar gereja. Jadi romo berarak dari luar terus masuk ke dalam. Yang kedua dari depan pintu gereja, cara yang sederhana. Cara ketiga seperti misa seperti biasa. Jadi nanti kita memakai, kalau Sabtu sore kita pakai cara sederhana dari luar gedung gereja, lalu Minggu kita berarak dari luar gedung gereja. Dan memang dalam ketentuan liturgis salah satu saja untuk ritus perarakan ini. Jadi tidak semua Sabtu dan Minggu dipilih dari luar. Jadi salah satu misa di paroki tersebut bisa dipilih, umatnya yang paling banyak hadirnya mana itu bisa dipilih untuk ritus perarakan. Dan kalau di sini kan hari Minggu yang paling banyak umat hadir. Lalu untuk cara kedua ini meriah dapat dilaksanakan mulai dari pintu dan bagian depan gereja, lalu perarakan berlangsung di dalam gedung gereja. Jadi umat yang sudah di dalam sudah membawa daun palma, lalu romo akan memberkati nanti dengan air suci. Untuk cara ketiga secara sederhana karena tanpa perarakan, maka cukup diawali dengan nyanyian pembuka dan dilanjutkan dengan pernyataan tobat lalu doa kolekta. Jadi seperti misa biasanya. Untuk ritus perarakan, imam seleban mengenakan pluviale, kokap atau kasula warna merah. Jadi jika di tempat misalnya di paroki maupun di stasi tidak ada pluviale, kokap itu yang berwarna merah sesuai dengan warna liturginya, bisa pakai kasula merah seperti biasa. Jika mengenakan pluviale, maka setelah perarakan, penghormatan, pendupan altar, imam melepas pluviale dan mengenakan kasula merah, kemudian mendoakan doa kolekta. Jadi pernyataan tobat itu dihapus, jadi langsung doa kolekta. Secara historis, daun palma, daun zaitun, daun lainnya, dan juga ranting-ranting dibawa umat dalam perarakan. Hingga kini jenis daun apapun tidaklah dilarang untuk dibawa demi memeriahkan perarakan tersebut. Jadi tidak ada ketentuan harus daun palma, ya, tidak ada ketentuan harus daun. Bisa pakai daun apapun, kalau daun palma itu tidak ada. Kalau secara historis dalam kisah Yesus masuk kota Yerusalem, jadi mereka itu warga Yerusalem, rakyat itu tidak memakai daun palma sebenarnya, jadi pakai ranting zaitun. Jadi sebenarnya daun-daun zaitun. Tapi dalam tradisi berlanjut memakai daun palma. Jadi memang meskipun katanya Minggu Palma, tapi tidak harus kita nyiapkan harus cari daun palma. Kalau daun palma sulit, bisa pakai daun apapun. Sebelum dibawa dalam perarakan, sebaiknya daun-daun itu dikumpulkan pada suatu meja untuk diberkati. Setelah diberkati, barulah dibagikan kepada umat. Para imam dan penanggung jawab liturgi harus sungguh-sungguh menjamin agar perarakan itu dipersiapkan dan dilaksanakan dengan baik. Jadi
perlu disiapkan juga dengan baik dari tim liturgi bersama umat supaya perayaan Ekaristi Minggu Palma ini berjalan dengan baik, baik dalam misa Sabtu sore maupun Minggu pagi. Unsur khasnya, ya, kekhasan dalam Minggu Palma ini ada sebelum perayaan dibacakan Injil yang mengisahkan Tuhan Yesus masuk kota Yerusalem. Ya, sebelum pembacaan Injil, daun palma diberkati, lalu dibagikan, lalu perayaan Yesus masuk Yerusalem dikenangkan dengan cara perayaan meriah, dihiasi daun-daun palma atau daun lain yang dibawa oleh umat, mengikuti rombongan imam dan para pelayan liturgis lainnya. Selama perayaan semua yang hadir menyanyikan nyanyian yang sesuai dengan tema teristimewa Mazmur 23 dan 46 atau nyanyian khusus untuk menghormati Kristus sebagai Raja. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu pernah melihat kalau ada perayaan yang romonya naik kuda atau itu sebenarnya tidak tepat, ya, tidak tepat. Jadi padahal Yesus kan naik keledai, romonya masuk naik kuda. Keledai itu kan menjadi lambang yang sederhana, yang lemah, tapi dipilih oleh Yesus sendiri untuk dinaiki Tuhan Yesus lalu masuk ke kota Yerusalem. Jadi tidak tepat ada kayak dramatisasi Yesus seperti Tuhan Yesus sendiri yang naik keledai atau naik apa, tunggangan apa, tidak tepat. Jadi perarakan seperti biasa. Pembawaan kisah sengsara harus diberi tempat istimewa dengan cara menyanyikannya atau membacakannya seturut cara tradisional, yakni oleh 3 orang sebagai Kristus, rakyat, pencerita. Jika dinyanyikan, peran Kristus sebaiknya dibawakan oleh imam selebran, diakon atau pelayan yang layak. Bila dibacakan, maka peran Kristus harus dibawakan oleh imam. Pembawaan kisah sengsara tanpa didampingi lilin dan dupa, juga tanpa tanda salib pada buku Injil dan diri masing-masing. Jadi umat juga mengikutinya seperti biasa. Jadi tidak perlu tanda salib di dahi, di mulut, dan di dada. Lalu berlanjut pada perayaan Kamis Putih. Perayaan Kamis Putih, ya, bagian dari Trihari Suci, perayaan kenangan perjamuan malam terakhir. Dan disinilah pada perayaan Kamis Putih inilah Tuhan Yesus mendirikan Ekaristi. Jadi Ekaristi dirayakan oleh Tuhan Yesus pada Kamis Putih ini, pada perjamuan terakhir ini. Pada malam itu Yesus mempersembahkan tubuh dan darahnya dalam rupa roti dan anggur yang diberikannya kepada para muridnya dan memerintahkan para muridnya untuk melakukan sebagai kenangan akan daku. Disitulah perayaan Ekaristi pertama dimulai oleh Tuhan Yesus sendiri. Saat ajaran cinta kasih ditegaskan kembali sebagai wasiat agung. Allah mencuci kaki manusia, Allah mengilahikan manusia, Allah menghambakan diri. Maka ada ritus tambahan, ritus mandatum atau pembasuhan kaki. Ya, ketentuan liturgisnya, misa dirayakan sore hari sesuai dengan keadaan setempat agar seluruh umat dapat hadir sepenuhnya. Namun jika amat mendesak, uskup setempat dapat mengizinkan diadakan pada pagi hari bagi umat yang memang sungguh tidak mungkin hadir pada sore hari. Jadi Kamis Putih itu dimulai sore hari. Kalau Kamis pagi biasanya seturut dengan kalender liturgi bisa ada perayaan misa krisma. Jadi Bapak Uskup memberkati minyak-minyak untuk perayaan krisma, katekumen, lalu orang sakit itu. Bersama juga pembaruan janji imamat. Tapi karena alasan pastoral biasanya dipilih hari lain yang mendekati. Biasanya hari Selasa kalau di Keuskupan Surabaya. Kenapa kalau Kamis itu kan kasihan juga para imam yang berkarya jauh dari Surabaya. Misalnya daerah Rembang sana, daerah Ngawi kan harus repot juga. Jadi dipilih hari Selasa itu. Warna liturgi yang digunakan adalah putih atau kuning emas. Sebelum misa, jika ada tabernakel di tempat yang akan dipakai untuk misa, tabernakel itu harus dikosongkan. Karena apa? Karena disitulah kita menghayati perayaan Ekaristi diadakan pertama kali. Maka hosti yang ada di tabernakel itu harus dikosongkan. Ya, jadi Bapak Ibu, hitungannya Trihari Suci itu dimulai Kamis sore. Jadi seturut dengan kalender Yahudi. Kalender Yahudi itu memulai harinya, mengawali harinya itu jam 6 sore. Kalau
Kita kan jam 12 malam sudah ganti hari. Tapi kalau kalender Yahudi jam 6 sore. Jadi hitungannya satu harinya jam 6 sore itu sampai jam 6 sore Jumat sore itu satu. Lalu Jumat sore jam 6 sampai Sabtu itu hari kedua. Terus Sabtu sore itu jam 6 sampai Minggu jam 6 setelah ibadat sore kedua Paskah, ya, itu hari ketiga. Jadi itu hari suci dimulainya itu Kamis Putih Misa sore. Jadi hitungannya seperti kalender Jawa ya, mulai dari sore hari. Itu. Bukan Kamis, Jumat, Sabtu lah, minggunya kemana? Jadi hitungannya Kamis sampai Jumat sore sampai Sabtu sore sampai Minggu sore, 3 hari itu. Jadi hitungannya seperti itu kalau supaya sebagai pengetahuan kita juga. Kadang ada perdebatannya 3 hari suci itu Kamis, Jumat, Sabtu atau Jumat, Sabtu, Minggu ya. Tapi Kamis sore, Jumat sore, Sabtu sore sampai Minggu sore itu. Hosti-hosti baru disediakan untuk diberkati dan disantap pada misa itu. Juga untuk komuni pada ibadat Jumat Agung. Jadi memang harus disiapkan hosti yang lebih ya, 2 kali jumlah umat paling tidak. Ya, sakramen Maha Kudus disimpan dalam tabernakel atau piksis atau sibori. Jangan sekali-kali dalam monstran ini, terutama waktu pemindahan sakramen Maha Kudus Tuguran itu. Jadi tidak disimpan di monstran kayak adorasi enggak, tapi di sibori itu. Tempat menyimpan sakramen Maha Kudus hendaklah dihiasi secara sederhana, tidak berlebihan untuk keperluan adorasi dan meditasi. Namun jangan berupa kubur makam karena tempat itu semata-mata hanya untuk menyimpan sakramen Maha Kudus, bukan untuk mengenangkan pemakaman Tuhan. Jadi dekorasinya juga diatur supaya tidak terkesan seperti makam, karena ada di beberapa tempat itu didekor seperti layaknya di makam gitu, gelap dan sebagainya. Ya. Seusai misa dilanjutkan dengan adorasi kepada sakramen Maha Kudus. Namun setelah jam 24, jam 12 jangan ada lagi kemeriahan lahiriah. Jadi setelah misa, kalau di sini ada 2 kali misa, setelah misa kedua diadakan pemindahan sakramen Kudus, dilanjutkan dengan tuguran, ya bisa diadakan per kelompok. Lalu setelah jam 12 kegiatan tuguran yang secara meriah, artinya dipimpin secara bersama oleh berkelompok itu diharapkan sudah selesai, dan mungkin setelah jam 24 umat pengen berdoa, berjaga bersama Tuhan, bisa doa secara pribadi. Pemindahan sakramen Kudus tidak perlu diadakan jika ibadat pengenang sengsara Tuhan atau Jumat Agung tidak akan diadakan di tempat yang sama. Misalnya di suatu tempat hanya Kamis Putih saja. Setelah misa hendaklah setiap salib di dalam gereja diselubungi kain ungu atau merah, kecuali bila sudah diselubungi sebelumnya sejak awal Prapaskah, Rabu Abu, atau sejak hari Sabtu sebelum Minggu Prapaskah kelima. Artinya minggu ini harus salib-salib ini, patung dan itu harus diselubungi. Ya. Selama madah kemuliaan dinyanyikan lonceng gereja boleh dibunyikan sejauh tidak mengganggu keindahan nyanyian itu sendiri. Sesudah homili ada ritus pembasuhan kaki ke-12 wakil umat, ya biasa disebut ritus mandatum, perintah baru, kan biasanya dinyanyikan perintah baru terimalah supaya saling mengasihi, yaitu simbol pelayanan dan cinta kasih Yesus Kristus. Tradisi ini harus dipertahankan dan diterangkan maknanya kepada umat. Jadi ritus pembasuhan kaki ini maknanya adalah ini, simbol pelayanan dan cinta kasih. Kolekte, derma-derma untuk orang miskin atau hasil APP dapat diantar ke altar pada saat persiapan persembahan, mendampingi persembahan roti dan anggur. Setelah doa seduh komuni diadakan pemindahan hosti tadi di dalam sibori, bukan di dalam monstran. Perayaan sakramen Maha Kudus ini diiringi nyanyian misalnya Pangelingua atau lagu lain yang sesuai tentang Ekaristi. Tidak ada berkat dan pengutusan, lalu imam dibantu para pelayan liturgi menanggalkan kain-kain altar ini dan semua rangkaian bunga di panti imam ditanggalkan. Lalu umat bersembah sujud dalam tuguran ini dengan merenungkan Injil Yohanes bab 13 sampai 17. Ya, di depan sakramen Maha Kudus, baik secara bersama maupun pribadi. Ya, entah bersama seluruhnya atau
bergantian. Karena jumlahnya umat ya harus dibagi waktunya berkelompok bergantian. Ya. Lalu kita masuki pada perayaan Jumat Agung. Hari ini gereja merayakan pengenangan sengsara Tuhan. Inilah puncak cinta Allah yang telah menghampakan dirinya, mengutus putranya hidup sengsara sampai wafat di salib dan menyelamatkan manusia, menyelamatkan kita semua dari kegelapan dosa. Ini puncak karya cinta kasih Allah karena bentuk pengorbanan yang setotal-totalnya, yang sebesar-besarnya sampai Yesus wafat di kayu salib. Gereja merenungkan sengsara Kristus, menghormati salibnya, serta mendoakan keselamatan seluruh dunia dalam doa umat meriah. Suasana ibadat hening tanpa musik iringan sejak perarakan masuk. Tidak ada perayaan Ekaristi, jadi tidak ada doa syukur agung, tapi ada perayaan komuni, hosti yang telah dikonsekrir pada Kamis Putih. Jadi dalam 1 tahun ini gereja tidak merayakan Ekaristi cuma 1 kali, jadi pada waktu Jumat Agung. Jadi jangan salah untuk menyebut misa Jumat Agung. Ya. Jadi tidak ada misa Jumat Agung, tidak ada. Adanya ibadat Jumat Agung atau ibadah sengsara Tuhan. Ya, karena itu tidak ada doa syukur agung, imam tidak mengkonsekrir hosti dan anggur. Jadi itu disebut ibadat, bukan Ekaristi. Jadi jangan salah sebut lagi misa Jumat Agung. Jumat Agung misa keberapa? Enggak ada. Adanya ibadat. Ya, ketentuan liturgisnya tidak ada perayaan Ekaristi. Lalu perayaan dimulai pada pukul 15 jam 3 atau karena alasan pastoral boleh juga tidak lama setelah jam 12, jangan sesudah jam 21. Jadi karena jumlah umatnya sangat banyak, gerejanya tidak memenuhi tempat, ya jam ibadatnya harus dibagi. Ya. Kalau di Surabaya, paroki Surabaya kan umatnya banyak, ada yang ibadah Jumat Agung dimulai pukul 1 dan sebagainya jam 3 itu. Jadi kalau di sini jam 3, jam 6 pakai jangan sesudah jam 21. Tata cara dan urutan ibadat, liturgi sabda, ritus penghormatan salib, ritus komuni harus ditaati dengan setia dan tata tertib. Warna liturgi yang dipakai adalah warna merah. Semua bacaan pertama dan kedua harus dibacakan. Mazmur tanggapan dan bait pengantar Injil dinyanyikan, terus pewartaan Injil, pasio, dinyanyikan atau dibacakan oleh para diakon kalau diakonnya banyak, atau petugas yang layak. Sudahnya imam selebrant memberi homili lalu hening sejenak. Ya, dilarang merayakan sakramen apapun pada hari ini, kecuali sakramen rekonsiliasi dan pengurapan orang sakit. Dan kalaupun ada upacara pemakaman pun harus dilaksanakan tanpa nyanyian, musik atau bunyi lonceng. Jadi dirayakan dalam keheningan. Sangat dianjurkan agar umat diajak merayakan ibadat bacaan dan ibadat pagi di gereja pada pagi hari ini. Hanya 1 salib boleh dipergunakan untuk penghormatan itu, agar sungguh-sungguh mendukung simbolisasi ritualnya. Penghormatan pribadi dapat dilakukan secara bersama-sama. Jadi tidak ada lagi salibnya banyak, tapi hanya 1 salib. Dan bentuk penghormatan itu bukan hanya mencium salib seperti yang mungkin terjadi yang lalu-lalu kan, wah harus mencium salib nih, tapi umatnya banyak nanti ibadatnya lama, terus salibnya harus banyak. Enggak. Jadi 1 salib, penghormatan bisa dengan berbagai cara. Ya, nanti imam akan menunjukkan, umat menghormatinya. Lalu kalau ingin berdevosi secara pribadi, setelah ibadat itu umat bisa berdoa di depan kayu salib itu. Jadi bisa dilakukan penghormatan secara pribadi setelah ibadat selesai. Nah, jadi kalau umat pengen benar-benar menghayati Jumat Agung, benar-benar menghayati sengsara Kristus, bisa berdoa secara pribadi setelah ibadat di depan kayu salib. Setelah ibadat selesai, altar dikosongkan kembali, salib yang dihormati tadi tetap di tempatnya dengan didampingi 4 lilin. Boleh juga dipindahkan ke tempat khusus di dalam gereja yang dihiasi, agar umat dapat kembali menghormati dan berdoa tadi. Ya, umat setelah ibadat selesai bisa kalau ingin berlama-lama berdoa, menghayati bisa.
Bentuk-bentuk devosi yang berkaitan dengan kesengsaraan Kristus biasanya pada pagi hari diadakan ini jalan salib, lalu ada devosi 7 sabda Yesus disalib, mungkin ini perakan salib, drama penyaliban, tablo, ya, bisa seperti itu. Devosi janganlah bertentangan dengan suasana liturgis masa itu. Jadi memang benar-benar dirayakan harus dalam keheningan, dalam suasana menghayati kesengsaraan Kristus. Jadi bukan yang meriah. Gitu. Devosi itu dimaksudkan untuk mengantar kepada kepenuhan liturgi. Jadi bukan sesuatu yang ditempatkan yang utama, tidak. Tapi devosi itu juga penting untuk supaya kita bisa menghayati sengsara Kristus ini, Jumat Agung ini. Imam dan para pelayan bergerak memasuki ruang ibadat tanpa iringan, tanpa nyanyian. Lalu imam menghormati altar dengan cara merebahkan diri, tiarap, simbol penyataan kefanaan manusia. Waktan Injil tentang kisah sengsara hendaknya dibawakan dengan cara sesuai hakikatnya liturgis, yakni Yesus sendiri yang bersabda, bukan suatu tafsiran. Jadi ketika Pasio itu tidak ada drama atau apa, atau mungkin nonton film The Passion of Christ, itu enggak, tapi benar-benar dibacakan teks Pasio itu. Ya. Doa umat meriah dibawakan secara khusus, baik secara kuantitatif, ada 10 wujud panjang maupun kualitatif dibacakan atau dinyanyikan. Ya, wujud doanya gereja, untuk paus, para klerus dan awam, para calon baptis, kesatuan umat Kristiani, bangsa Yahudi, mereka yang tidak percaya pada Kristus, yang tidak percaya pada Allah, semua pemimpin negara, dan untuk mereka yang kekurangan. Jadi ada 10 doa umat meriah yang dibawakan pada Jumat Agung itu. Penghormatan salib merupakan puncak liturgi hari ini. Ya. Imam menyanyikan lihatlah kayu salib ini, membuka selubung satu demi satu. Ya. Jadi tidak harus memperbanyak jumlah salib untuk dihormati. Ritus komuni diawali dengan persiapan altar dan meletakkan sibori-sibori berisi tubuh Kristus, dan diakhiri dengan doa yang dilanjutkan dengan doa untuk umat. Ritus penutup, imam menutup perayaan ini dengan merentangkan kedua tangan ke atas jemaat, berkat tapi bukan tanda salib besar seperti ini. Jadi doa berkat saja. Lalu dilanjutkan dengan perayaan keluar dengan keheningan atau membiarkan tetap dalam suasana merenung dan berdoa, berjaga-jaga lagi hingga malam. Jadi Bapak Ibu, untuk nyanyian ada, tapi waktu setelah penghormatan salib itu, sembari mengiringi umat hening, berdoa, kor bisa menyanyikan lagu untuk penghormatan salib. Biasanya lagunya Hai umat apa salahku, atau salib di puncak Golgota itu. Biasanya pakai itu. Lalu lagu komuni itu bisa ada nyanyian itu. Hanya itu saja nyanyiannya. Jadi pembuka dan penutup tidak ada nyanyian sama sekali. Ya. Lalu kita masuk pada hari Sabtu Suci. Jadi supaya membedakan, Sabtu Suci itu pagi, ya, pagi. Jadi bukan misa Sabtu Suci sore malam Paskah itu dikatakan Sabtu Suci, enggak. Itu Vigili Paskah atau malam Paskah biasanya penyebutan. Kalau Sabtu Suci itu pagi hari, ya, pagi sampai menjelang perayaan Vigili Paskah. Hari Sabtu Suci merupakan hari sepi. Kita merenungkan misteri Yesus yang kini dalam makam. Jadi Yesus ke makam, menghayati Yesus yang masuk ke dunia orang mati. Jadi Sabtu Suci dipenuhi, harus dirayakan dengan keheningan. Ya. Dilarang mengadakan perayaan Ekaristi. Komuni Kudus hanya diberikan untuk bekal suci, viatikum. Dilarang merayakan sakramen perkawinan maupun sakramen-sakramen lainnya, kecuali sakramen rekonsiliasi atau tobat dan pengurapan orang sakit. Umat diharuskan mengadakan upacara sabda atau devosi yang sesuai. Jadi pagi hari umat bisa mengadakan cara bersama-sama mengadakan devosi atau ibadat pagi bersama untuk ini Sabtu Suci ini. Jadi Sabtu Suci itu kadang ya bagaimana lalu dengan panitia dan sebagainya harus menyiapkan nanti sorenya. Ya bisa tetap dilaksanakan, tapi juga untuk sembari juga kita memiliki semangat masuki Sabtu Suci ini juga jangan gaduh rame-rame. Jadi bekerja juga, kita berusaha bekerja juga
dalam keheningan. Jadi menyiapkan segala sesuatu untuk sorenya juga dalam keheningan. Jadi biasanya kan kita kalau menyiapkan kalau nggak guyon nggak enak ya. Tapi pada kali ini kita berusaha supaya tidak banyak guyon untuk sembari menghayati Sabtu Suci ini. Ya. Vigili Paskah. Ya. Ini baru misa sorenya. Vigili Paskah. Suatu malam pembebasan, seperti ketika bangsa Israel tetap berjaga-jaga menantikan Tuhan yang akan lewat. Ya. Kita seperti juga tradisi Yahudi, yaitu Allah yang lewat. Ya, kalau tidak ada tanda darahnya, pasti anaknya, anak sulung laki-laki atau hewan akan mati. Ya. Malam Tuhan lewat, yang dikenangkan bangsa Israel setiap tahun itu melambangkan saat kebangkitan Kristus, malam pembebasan sejati. Inilah puncak Trihari Paskah saat Kristus bangkit sebagai pemenang dan maut. Disebut juga ibu dari segala vigilia. Jadi induk dari segala vigili itu pada malam Paskah. Gereja memperingatinya setiap tahunnya. Exsultet atau pujian Paskah merupakan pemakluman Paskah Kristus secara meriah, sekaligus menyimpulkan bagian pertama perayaan malam Paskah, perayaan cahaya Kristus yang bangkit. Nah, lalu lilin adalah simbol terang cahaya. Cahaya adalah juga simbol iman. Jadi maka dari itu ketika pembaruan janji baptis kita juga menyalakan itu sebagai simbol iman kita. Ya. Lilin pembaptisan mengungkapkan bahwa Kristus adalah terang dunia. Kini diterima oleh orang yang dibaptis dan hidup dalam cahaya Kristus. Malam Paskah ditandai dengan upacara cahaya di awal yang membuka perayaan Vigilia. Cahaya melambangkan Kristus sang terang yang membebaskan dunia dari kegelapan dosa. Ditutup dengan pujian Paskah Exsultet. Jadi gereja bersyukur, bersukacita dan memuliakan Allah dengan sangat meriah atas karya penebusannya. Vigilia Paskah dilakukan dengan upacara pembaptisan, tapi tidak harus ada orang yang dibaptis. Setiap orang diajak untuk kembali memperingati janji baptisnya. Setelah dibebaskan, setiap baptisan hendaknya selalu hidup dalam kesetiaan iman, senantiasa hidup dalam terangnya, dan menjadi terang-terang kecil bagi sesama. Jadi pada momen ini juga ada momen pembaptisan ya, bagi para katekumen yang sudah dipersiapkan selama kurang lebih 1 tahun. Jadi setelah perayaan pembaptisan ini diharapkan mereka yang sudah dibaptis atau yang baru dibaptis tidak berhenti dibaptis saja, tapi tugas mereka harus menjalani masa mistagogi setelah pembaptisan itu untuk ya semakin diperkuat imannya dan juga nanti bisa menjadi terang-terang kecil di tengah masyarakat. Perayaan berlangsung pada malam hari, tidak boleh sebelum matahari terbenam dan harus selesai sebelum fajar hari Minggu. Nah, merayakan malam Paskah pada waktu yang biasanya diadakan misa Sabtu sore itu tidak dibenarkan. Sabtu sore artinya masih jam 5, jam 4 itu kan masih ada matahari masih bersinar. Jadi untuk menghayati upacara cahaya ya sulit, ya harus dilaksanakan setelah matahari terbenam. Warna liturgi yang digunakan putih atau kuning emas. Tata cara perayaan liturgi malam Paskah tidak boleh diubah oleh siapapun atas kuasa sendiri, baik itu bacaan-bacaan dan sebagainya, urutannya tidak boleh diganti. Nyanyian-nyanyian Mazmur Tanggapan jangan diganti dengan nyanyian-nyanyian lain, apalagi nyanyian yang tidak berkaitan dengan bacaan sembunyi. Jadi sudah ada ketentuan liturgis itu yang harus ditepati. Pembakaran api baru dan lilin Paskah dilakukan di luar atau di dalam gedung gereja, sebaiknya terpisah dari gedung gereja. Sementara suasana sekitar adalah gelap, ya gerejanya gelap. Sebelum dinyalakan lilin Paskah diberkati oleh imam selebran dengan beberapa penerangan simbol padanya. Jadi api baru itu diberkati. Lilin Paskah yang memimpin perayaan itu melambangkan tiang api yang memimpin bangsa Israel ketika berjalan di waktu malam di padang gurun. Setelah keluar dari tanah Mesir, kita pun mengikuti Kristus, lilin Paskah itu yang telah bangkit itu. Jadi maknanya perayaan lilin Paskah itu. Mada pujian Paskah dinyanyikan oleh diakon, imam atau jika mereka tidak bisa menyanyi, boleh diganti oleh seorang awam yang bisa menyanyi dengan baik dan indah.
Madah ini mau mengungkapkan seluruh misteri Paskah dalam konteks sejarah keselamatan. Jadi nanti silahkan didengarkan. Ya. Di Exsultet itu ada semacam ringkasan sejarah keselamatan dari awal manusia jatuh dalam dosa, pembebasan dari Mesir, dan Kristus yang datang ke dunia ini untuk menebus dosa manusia sampai ia bangkit. Itu dirangkum dalam nyanyian pujian Paskah. Jumlah bacaan yang harus dibacakan adalah 9, sebenarnya ada 9 bacaan. Ya. Namun jika ada alasan pastoral tidaklah harus semuanya dibacakan. Minimal 3 bacaan dari Perjanjian Lama. Tidak boleh dihilangkan dari kitab Taurat, para nabi, dan Keluaran. Dan 2 bacaan dari Perjanjian Baru, Epistola dan Injil. Jadi sebenarnya ada 9 bacaan kalau mau membacakan. Jadi misalnya selesainya jam berapa ya? Jadi sudah di-counting menjadi 5 bacaan. Jadi 3 bacaan yang utama biasanya diambil dari kitab Kejadian, kitab Keluaran, dan kitab para nabi. Epistola, dari epistola itu surat-surat Rasul Paulus, dan juga bacaan Injil. Jadi ini sudah istilahnya di-counting, sudah didiskon. Jadi jangan sampai kita mendiskon lagi. Karena itu semua bacaan-bacaan itu sudah disusun dengan baik, dengan rapi untuk menjelaskan soal sejarah keselamatan. Jadi dari awal manusia diciptakan, manusia jatuh dalam dosa, bangsa Israel sebagai bangsa terpilih, lalu dibebaskan dari tanah Mesir, ya, terus pewartaan para nabi. Jadi itu sebenarnya makna, menceritakan sejarah keselamatan. Misteri Paskah Kristus dipaparkan mulai Musa, para nabi, hingga Kristus sendiri. Ya, ini bacaan-bacaan isinya tentang itu. Madah kemuliaan dan doa kolekta diadakan setelah bacaan-bacaan dari Perjanjian Lama. Lonceng-lonceng gereja boleh dibunyikan selama madah kemuliaan, asal tidak mengganggu keindahan nyanyian itu sendiri, ya tergantung kebiasaan setempat. Haleluya Agung dinyanyikan 3 kali oleh imam, biasanya setiap haleluya mendapat nada berbeda dan menaik, jadi nadanya naik 1 tingkat, setiap kali umat mengikutinya. Pemberkatan air baptis dapat dilakukan imam selebran dengan cara mencelupkan lilin Paskah ke dalam bejana baptis, atau hanya dengan menyentuh air dengan tangan kanan, masing-masing disertai doa. Jadi pemberkatan air baptis itu bila memang di tempat itu ada pembaptisan ataupun memang diadakan pemberkatan air baptis untuk baptisan balita setiap bulannya atau seperti apa. Jadi misalnya kalau bagaimana dengan gereja stasi ya. Kalau di stasi karena pembaptisan biasanya terpusat di gereja paroki, jadi tidak perlu ada pemberkatan air baptis, jadi langsung pemberkatan air suci. Kalau tidak ada pemberkatan air baptis dan juga tidak ada pembaptisan, litani para kudus tidak perlu dinyanyikan. Ya. Jadi setelah homili langsung pemberkatan air suci, lalu pembaruan janji baptis, umat diperciki, lalu selesai. Jadi litani itu dinyanyikan ketika memang ada pemberkatan air baptis dan juga ada pembaptisan. Ya, itu. Jadi misalnya di gereja stasi enggak ada pemberkatan air baptis dan tidak ada pembaptisan, ya sudah. Jadi tidak perlu menyiapkan litani para kudus. Itu. Berkat meriah dengan haleluya panjang. Ini. Selanjutnya pada hari raya Paskah. Hari ini gereja merayakan kebangkitan Kristus dengan penuh sukacita. Dengan kebangkitannya, dosa dan maut pun dikalahkan. Dunia pun selamat. Perayaan Karis di hari Paskah harus dirayakan semeriah mungkin. Karena ini menjadi puncak sebenarnya hari raya Paskah ini perlu juga ya merayakannya dengan meriah. Berkat meriah dengan haleluya panjang seperti pada malam Paskah. Sebagai hari Minggu yang amat istimewa, maka hendaknya liturgi hari ini sungguh-sungguh dipersiapkan. Jadi meskipun rasanya hari raya Minggu Paskah ya seperti itu, tidak seperti Natal ya, harusnya yang harus menjadi puncak adalah hari raya Paskah. Dan disitulah karena hari raya Paskah itu hari raya kebangkitan Kristus sebagai induk hari Minggu, artinya ketika kita misa hari Minggu biasa itu sebenarnya kita sedang memperingati Paskah, kebangkitan Kristus. Ya, kita Minggu kan sebagai hari kebangkitan Kristus. Karena ini menjadi induk, menjadi pusatnya, menjadi kebangkitan Kristus memang harus dirayakan semeriah mungkin. Jadi jangan sampai
kemeriahan Hari Raya Paskah kalah dengan hari Minggu biasanya atau hari raya yang lain. Misa Hari Raya Paskah harus dirayakan semeriah mungkin. Makna liturgi yang dipakai putih atau kuning emas. Sebaiknya ritus tobat diisi dengan pemercikan air baptis yang baru saja diberkati pada malam Paskah. Ya. Jadi pernyataan tobat itu tidak hanya saya mengaku Tuhan kasihilah kami. Jadi ada banyak, ada lagu-lagu. Misalnya kalau Bapak Ibu lihat di TPE ada Vidi Aquam, ada Aspergesme itu sebagai pengganti ritus tobat. Jadi ritus tobat tidak hanya Tuhan kasihilah kami, ada banyak. Dan pada Hari Raya Paskah itu bisa pakai Vidi Aquam. Jadi umat menyanyikan itu lalu Romo memerciki umat. Tempat air suci di pintu-pintu gereja pun sebaiknya diisi dengan air yang diberkati pada misa malam Paskah. Jadi Bapak Ibu kalau di gereja, baik di paroki ada stasi, kalau menyimpan air suci itu sebaiknya pada malam Paskah itu dikosongkan. Jadi supaya diganti dengan air suci yang baru. Jadi silakan misalnya tempat bejana ini nanti bisa dikosongkan air sucinya, entah diberikan kalau masih banyak bisa diberikan ke banyak orang untuk diperciki sendiri di rumah dan diganti dengan air yang baru baik di gereja paroki maupun gereja stasi. Lilin Paskah sudah diletakkan di dekat altar atau mimbar, ya. Tidak perlu diarak lagi seperti misa malam Paskah. Jadi tidak ada ritus cahaya, ya misa seperti biasanya. Setelah disimpan di tempat pembaptisan, jika ada baptis. Jadi memang kalau ini kriterianya di Eropa ya, di Eropa itu ada tempat baptis sendiri. Ada misalnya kayak bentuk kapel untuk pembaptisan ada sendiri. Ya. Percikan dengan air baptis yang diberkati pada malam Paskah dapat dilakukan dalam ritus pembuka sebagai penutup ritus pembagian jadi. Yang kedua sebagai penutup ritus pembagian janji baptis. Yang pertama lebih dianjurkan daripada yang kedua sebenarnya. Sebagai hari Minggu yang amat ini maka hendaklah liturgi harus sungguh-sungguh dipersiapkan. Semuanya, pelayan liturginya, musiknya, nyanyian-nyanyian liturginya, doanya, dekorasinya dan sebagainya. Dan dijadikan acuan bagi hari-hari Minggu yang lainnya. Masa Paskah, jadi setelah Minggu Paskah kita memasuki masa Paskah itu 50 hari sampai ditutup dengan Hari Raya Pentakosta. Jadi selama itu masa Paskah itu. Dan 8 hari setelah Minggu Paskah ada dinamakan Oktav Paskah, mengawali 50 hari yang memuncak pada Hari Raya Pentakosta. Oktav itu artinya 8. Nah, artinya 8 hari. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai Minggu Paskah kedua itu disebut Oktav Paskah. Jadi di situ juga perayaan Paskah bisa dikatakan sukacita Paskah itu diperpanjang sampai 8 hari. Akhirnya masa tradisi Oktav ini adalah untuk memperpanjang dimensi sukacita, terus berawal dari dalam tradisi gereja para baptisan baru mengalami rahmat sukacita dengan tetap menggunakan ini tradisinya mengenakan busana putihnya. Alba itu bahasa Latin artinya putih. Ya. Jadi bukan berarti baptisan baru kemana-mana aku pakai alba itu enggak. Tapi istilahnya ya itu busana putih itu. Nah, dalam masa Paskah misalnya disebut juga Minggu Paskah kedua, Minggu kedua Paskah disebut Minggu Putih atau Dominica in Albis. Karena inilah hari terakhir para baptisan baru mengenakan busana putih. Itu tradisinya. Minggu Paskah kedua juga dirayakan sebagai Minggu Kerahiman Ilahi. Ya. Lalu Minggu Paskah 4 juga dirayakan sebagai Minggu Sang Gembala yang Baik atau kadang orang menyebutnya Minggu Panggilan. Minggu Paskah ke-7 juga dirayakan sebagai Minggu Komunikasi Sedunia. Itu perayaan-perayaan Minggu Paskah juga disertai dengan perayaan yang lain. Ketentuan liturgis masa Paskah. Hari-hari Minggu Paskah diutamakan di atas semua hari raya Tuhan dan semua hari raya. Jadi misalnya ada hari raya pada waktu itu tidak boleh digantikan pada hari Minggunya. Jadi Minggu Paskah itu yang harus yang utama. Warna busana liturgis imamnya adalah putih.
Namun untuk beberapa misa khusus, misalnya di situ di hari-hari itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ada perayaan Santo Santa, peringatan wajib, pesta, itu harus sesuai dengan warna liturgis pada perayaan itu. Lilin Paskah dinyalakan setiap perayaan liturgis sepanjang Paskah. Madah kemuliaan dinyanyikan dalam misa-misa, minggu dan harian selama oktav Paskah untuk memperpanjang suasana kemeriahan minggu pertama Paskah. Berkat meriah dan pengurusan dengan Haleluya panjang, pada setiap misa dilakukan hingga akhir oktav Paskah. Selama oktav Paskah ini, komunitas suci sebaiknya juga diberikan kepada orang-orang sakit yang tak dapat menghadiri di paroki, sehingga mereka dipersatukan dengan perayaan Paskah seluruh gereja. Doa-doa kolekta beserta antifon, pembuka, komuni, itu setiap misa disediakan secara khusus. Ya. Antifon, ya. Antifon atau ulangan masuk tanggapan dapat diganti seruan Haleluya. Itu di buku bacaan leksionarium itu. Jadi tidak ada pilihannya selain antifon yang ulangan yang agak panjang, bawahnya tulisannya atau Haleluya. Jadi misalnya lektor ngomong untuk masuk tanggapan mengucapkan Haleluya juga tidak apa-apa. Karena ada supaya sesuai dengan pilihan di bacaan itu hari itu. Ya. Para baptisan baru ini mengalami periode mistagogi atau katekese pasca baptis. Jadi tetap ada pembinaan bagi para baptisan baru. Lalu misa kenaikan Tuhan, ini setelah 40 hari, Tuhan Yesus yang telah bangkit menunjukkan diri untuk terakhir kalinya di hadapan para rasul dalam peristiwa kenaikannya ke surga secara mulia. Tuhan Yesus mengakhiri misinya di dunia, ia naik ke surga sebagai imam agung dan duduk di sisi kanan Allah Bapa berdandan kuasa rajawi. Ia mempersiapkan tempat bagi kita dalam kerajaan surga. Ia akan datang kembali untuk mengakhiri orang hidup dan mati sebagai sang raja abadi. Ketentuan liturgisnya, hari raya kenaikan Tuhan dapat diadakan hari Kamis sesudah Minggu Paskah 6 atau Minggu Paskah ke-7. Kan biasanya hari Kamis bisa diganti hari Minggunya, Minggu Paskah. Tergantung pada kebijakan atau penetapan dari konferensi para uskup yang berdasarkan pada keadaan atau ketetapan pemerintah setempat yang menjadikan hari libur wajib atau nasional atau tidak. Jadi kalau di Indonesia, hari raya kenaikan Tuhan sebagai hari libur nasional, jadi dirayakan hari Kamis. Jika dirayakan pada Minggu Paskah 7, maka rumus misa dapat diambil dari teks misa hari raya kenaikan yang biasanya jatuh pada hari Kamis. Kalau dirayakan pada hari Minggu ke Paskah ke-7, jadi teks-teksnya, bacaan semuanya itu tidak pakai Minggu Paskah ke-7, tapi pakai kenaikan Tuhan. Ya. Lalu misa vigili kenaikan Tuhan dirayakan pada Rabu atau Sabtu sore sebelum hari rayanya. Warna busana liturgisnya adalah putih. Ya. Pada ritus pengutusan dapat digunakan rumus berkat meriah. Unsur khasnya, lilin Paskah dapat dinyalakan sepanjang misa dan perayaan liturgis. Jadi lilin Paskah masih digunakan. Ya. Terus antifon dan sebagainya sesuai dengan perayaan hari itu. Bacaan juga, ada prefasi juga harus disesuaikan dengan hari itu. Lalu yang terakhir adalah Pentakosta. Ini hari ke-50 Paskah. Jadi mengakhiri masa Paskah adalah Pentakosta. Nah, kata ini menunjukkan angka 50. Perayaan ini bersumber dari tradisi Yahudi dalam kitab suci Perjanjian Lama. Ya, Tuhan Yesus memenuhi janjinya dengan mencurahkan Roh Kudus kepada para rasul gereja yang sedang berhimpun dan berdoa di ruang atas bersama Bunda Maria. Itu. Misa Vigili Pentakosta dirayakan pada Sabtu sore sebelum hari rayanya. Disediakan dua bentuk Vigili Pentakosta, meriah dan sederhana. Dalam misa Pentakosta wajib dinyanyikan sekuensa Pentakosta, Veni Sancte Spiritus. Jadi nanti kor yang bertugas Pentakosta disiapkan lagu ini, sekuensia Veni Sancte Spiritus sebelum aklamasi Haleluya. Ketentuan liturgisnya, warna busana liturgis klerusnya adalah merah. Pada ritus pengutusan dapat digunakan rumus berkat meriah dengan akhiran Haleluya panjang seperti oktav Paskah. Masa Paskah berakhir sudah ibadat penutup Minggu Pentakosta dan kembali masa biasa mulai Senin sudah Minggu Pentakosta. Jadi besoknya Seninnya sudah masuki
masa biasa lagi. Ya. Madah Veni Creator Spiritus atau Datanglah Ya Roh Pencipta menjadi pilihan lazim di samping kemudian lagu lain untuk mengawali Misa Pentakosta. Tadi juga Sequentia Veni Sancte Spiritus dinyanyikan sebelum aklamasi Haleluya. Ada kebiasaan di beberapa tempat diadakan penerimaan sakramen penguatan. Jadi memang ini seluruh jadwal dari Bapak Uskup. Mungkin hari raya Pentakosta sangat baik juga untuk dirayakan perayaan sakramen penguatan. Lilin Paskah masih dinyalakan untuk terakhir kalinya dalam misa penutupan. Lalu ada tradisi penyalilin sebelum simbolisasi Roh Kudus yang turun dan membimbing gereja. Lalu Madah Maria Ratu Surga Regina Coeli dapat dipilih sebagai iringan untuk perarakan keluar. Jadi lilin setelah itu disimpan untuk perayaan baptis, kalau ada pembaptisan balita, lalu mungkin nanti lilin itu juga digunakan untuk tutup peti dan sebagainya. Ya, akhirnya selamat Bapak Ibu, selamat mempersiapkan Pekan Suci dan masa Paskah. Ya, terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu. Saya persilahkan. Monggo. Nggih, Bu Maria. Baik, terima kasih. Ya, mohon maaf, terima kasih. Harus berdiri ternyata ya, biar kelihatan mana yang ngomong kok tidak ada rupanya ya. Terima kasih. Yang saya tanyakan seputar perayaan Kamis Putih. Apakah pada saat perayaan Kamis Putih nanti dari awal hingga akhir musik boleh dibunyikan? Terima kasih. Untuk perayaan Kamis Putih, jadi musiknya itu sampai kemuliaan saja. Jadi hanya sampai kemuliaan. Jadi setelah kemuliaan lagu persiapan persembahan dan sampai terakhir itu tidak ada iringan sama sekali. Jadi sudah masuki hening. Jadi kemuliaan itu sebagai yang terakhir untuk iringan musik, dan nanti waktu malam Paskah juga iringan itu dimulai waktu kemuliaan, waktu malam Paskah. Jadi malam Paskah di awal itu kan ya tidak ada iringan sama sekali. Meskipun juga Mazmur Tanggapan juga tidak diiringi dengan musik. Jadi musik itu akan dimeriahkan lagi, dimainkan lagi ketika malam Paskah waktu juga kemuliaan. Itu. Ya. Baik, terima kasih Calon Romo. Oke, Bu. Ada lagi, monggo. Tanggapan. Monggo Bapak Ibu, mungkin ya biasanya yang tugas-tugas untuk ini yang mungkin ada pertanyaan lagu mana yang harus sesuai dan sebagainya. Selamat malam, terima kasih. Bu. Ya kan saya mau tanya, ini tadi kan dijelaskan bahwa pada hari Jumat itu Jumat Agung itu kan ibadat, bukan tidak ada perayaan Ekaristi. Yeah. Berarti apakah tidak ada penerimaan hosti pada saat itu? Terus kalau biasanya kan kalau hari Jumat Agung saya menerima hosti, apakah itu dianggap sebagai apa pada saat perayaan tidak ada perayaan Ekaristi tapi menerima hosti? Lalu yang kedua, pada hari Sabtu Suci itu katanya tidak boleh ada perayaan Ekaristi juga. Apakah diizinkan untuk menerima hosti juga pada saat ada mengikuti misa atau ada misa apa enggak gitu loh? Jadi, sementara itu dulu sih, terima kasih. Ya, Ibu. Jadi Jumat Agung itu tidak ada Ekaristi memang. Jadi istilahnya adalah ibadat pengenangan Tuhan, karena kan kita misa itu merayakan Paskah Kristus, Paskah Yesus yang bangkit. Sedangkan hari Minggu itu kan kita hari Jumat Agung itu kan kita merayakan Yesus yang wafat. Jadi Ekaristinya sudah dilaksanakan. Jadi tetap memang ada komuni itu ada. Jadi maka dari itu hosti itu disiapkan waktu Kamis Putihnya. Nah, jadi dikonsekrer Kamis Putihnya, jadi tidak dipres ya untuk hari itu saja. Jadi
juga harus disiapkan banyak, paling tidak 2 kali jumlah umat atau 3 kali, supaya cukup juga waktu Jumat Agung. Jadi Jumat Agung itu juga ada ritus komuni. Ya. Dan ritus komuni pada Jumat Agung itu juga sebagai ungkapannya, maknanya juga mempersatukan dengan Yesus sendiri, persatuan dengan Yesus. Jadi memang ada ritus komuninya di Jumat Agung juga ada. Lalu untuk Sabtu Suci, Sabtu Suci itu bukan misa sorenya. Ya, misa sore yang kita rayakan itu bukan misa Sabtu Suci, tapi misa malam Paskah atau Vigili Paskah biasanya disebut. Sabtu Suci itu pagi harinya. Jadi saat itulah memang gereja juga tidak merayakan Ekaristi pada pagi hari ini, bisa diajak untuk umat itu berdevosi ataupun ibadat bacaan itu. Memang tidak ada perayaan Ekaristi dan tidak ada sakramen lainnya kecuali sakramen tobat dan sakramen pengurapan orang sakit itu. Jadi ya misalnya waktu sorenya misa malam Paskah, Sabtu Suci memang tidak ada. Jadi untuk mengingatkan kembali istilahnya yang mungkin selama ini misa Sabtu Suci tidak ada, Sabtu Suci tidak ada misa malam Paskah. Jadi penyebutannya nanti supaya dibiasakan misa malam Paskah atau misa Vigili Paskah. Tuh. Ya, Bu. Ya. Monggo yang lain. Mungkin yang tugas-tugas kok ada persoalan dengan pemilihan lagu dan sebagainya. Biasanya yang sibuk ini adalah bagaimana menyiapkan kok. Oke. Ya, enggak apa-apa wis, Bu. Ya. Mohon maaf ya. Selesai misa Kamis Putih jam pertama yang tanpa perarakan sakramen Maha Kudus, itu berarti ditutup dengan lagu penutup ya, atau ditutup seperti biasa, seperti misa biasa. Seperti biasa. Jadi ada lagu penutup. Jadi bukan lagu perarakan untuk sakramen Maha Kudus itu. Ya, oke. Terima kasih Diakon. Ye. Mungkin lingkungan yang sedang menyiapkan lagu atau petugas-petugas silakan kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan supaya jelas juga. Tidak ada Bapak Ibu? Ya. Kalau tidak ada, gimana? Terima kasih ya. Kalau tidak ada, terima kasih. Ya itu supaya semoga apa yang saya berikan ini, saya bagikan ini semakin Bapak Ibu semua itu semakin menghayati Pekan Suci. Oh, Mas Yosi ada pertanyaan. Oh, Pak Uman. Oh, Pak Uman Taka. Terima kasih, Diakon. Saya langsung saja karena ini menyangkut Pekan Suci. Biasanya itu ada sambutan dari panitia. Nah, saya kepingin menanyakan, kira-kira kalau kemudian, kira-kira di mana gitu, batas kemudian acaranya itu bisa diisi di luar liturgi. Ya, di luar liturgi. Di mana letaknya? Terus kemudian yang menyampaikan, apakah kalau panitia biasanya memang umat sendiri ya, tetapi tidak menutup kemungkinan itu juga akan disampaikan oleh pihak di luar gereja, artinya dari luar gereja, katakanlah dari pemerintah, dari kepala daerah, atau mungkin dari yang lain yang bukan umat kita dan yang pasti bukan yang beragama Katolik. Apakah mereka juga diperbolehkan menyampaikan itu di dalam perayaan Ekaristi ini? Ya, kira-kira di mana? Gitu. Letaknya di mana? Itu mungkin. Terima kasih. Oke. Biasanya sambutan itu bisa juga dikatakan waktu pengumuman gereja.
Jadi pengumuman gereja itu juga bisa ditempatkan setelah doa sudah komuni. Jadi sebelum berkat penutup itu, kalau di TPI bisa diisi dengan pengumuman-pengumuman gereja. Ya, disitulah mungkin pada perayaan-perayaan khusus bisa diisi dengan sambutan setelah doa sudah komuni. Sudah komuni. Jadi itu bisa diisi sambutan dari panitia, sambutan dari romo dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan pihak luar gereja? Ya, itu. Yang ini itu memang perlu dikomunikasikan dengan romonya. Bisa juga ditempatkan pada waktu itu doa sudah komuni, ataupun di luar. Kalau misa sudah selesai, artinya sudah berkat penutup, jadi romo tidak langsung perakan, mungkin romo memberikan kesempatan untuk pihak dari luar mengucapkan selamat Paskah dan sebagainya, itu bisa setelah berkat penutup itu sebelum perarakan keluar. Jadi tinggal romo yang memimpinnya itu mempersilahkannya sebelah mana. Jadi waktu pengumuman itu sebenarnya juga bisa diisi dengan sambutan-sambutan. Tapi sambutannya jangan sampai panjang. Sebenarnya kalau mengatur ke pengumuman pun juga pengumuman gereja harus disampaikan yang jadi tidak bertele-tele, jadi langsung inti pokoknya. Ya, sambutan pun juga itu terima kasih, mohon maaf dan sebagainya. Jadi tidak bertele-tele sampai panjang sekali. Jadi bisa ditempatkan setelah itu doa sudah komuni atau setelah perayaan Ekaristi selesai. Jadi setelah berkat penutup, ya jadi mungkin kalau mau menyambut, jadi enggak langsung buru-buru ditutup dengan lagu penutup, bisa kalau mau mempersilahkan orang di luar gereja, entah itu pemerintah maupun dari tokoh-tokoh agama lain mengucapkan Hari Raya Paskah. Jadi tergantung, kalau seperti itu, kalau mengundang pihak luar tergantung romonya mempersilahkan seperti apa, karena romo yang istilahnya menjadi tuan rumah, gitu. Ya, mengundang tamunya saat kapan. Jadi intinya sudah komuni ataupun setelah berkat penutup, baik di luar perayaan Ekaristi bisa. Itu Pak Oman. Itu berarti tergantung romonya. Kalau soal waktu, Diakon. Kalau kemudian soal apakah ini bisa mengganggu kesucian, kesakralan atau proses liturgi ini, apakah ini bisa dianggap mengganggu karena orang luar begitu. Nah, ini mungkin butuh penjelasan dari Diakon. Kalau masalah waktu, oke, saya bisa terima, tergantung romonya. Kemudian kalau orang luar menyampaikan, itu memang tujuannya menyampaikan, ini kan khusus ya, khusus disampaikan kepada umat gitu. Nah, apakah ini tidak mengurangi kesucian dari misa itu atau liturgi itu, gitu. Terima kasih. Ya. Kesucian liturgi itu, menilai kesucian liturgi. Liturgi itu kalau syaratnya ya, kalau perayaan Ekaristi itu yang mimpin adalah romo, uskup, itu ya sudah suci, sudah memang. Jadi tidak tergantung dari orang luar ataupun misalnya kita itu misalnya misa ngantuk dan sebagainya, apakah liturgi itu tidak suci? Ya, liturgi sudah suci dengan sendirinya kalau imam. Lah itu kan tergantung dengan tanggapan kita bagaimana menanggapi kesucian liturgi. Ya itu kalau itu penilaian tergantung kita. Tapi kalau juga tidak tergantung juga orang luar yang datang untuk menyampaikan. Tapi memang saat-saatnya harus disesuaikan. Ya. Bukan berarti bisa masuk tapi pas memberikan sambutan pas sebelum doa syukur agung, ya itu tidak pas. Ya. Tapi memang saat-saatnya boleh, tapi saat-saatnya juga perlu diatur supaya juga tidak mengganggu umat yang mungkin sedang berdoa, pas momennya juga sangat suci, misalnya waktu konsekrasi. Jadi boleh menyampaikan sesuatu di gereja. Nah, banyak juga memang juga sebagai ungkapan gereja itu terbuka bagi siapapun. Gereja Katolik artinya kan bebas, terbuka bagi siapapun. Siapapun boleh merayakan Ekaristi. Tapi yang boleh menerima komuni memang yang sudah dibaptis dan sudah menerima komuni pertama. Jadi misalnya ada orang Muslim ingin ikut perayaan Ekaristi, ya silahkan, tidak apa-apa. Ya, jadi orang untuk misalnya dari tokoh pemerintahan atau para tokoh agama menyampaikan sambutan ucapan selamat Paskah, ya boleh. Tapi memang waktunya dan momennya harus diatur pas. Jangan sampai
mengganggu umat berdoa itu saja. Ya. Biasanya emang doa sudah waktu pengumuman itu, doa sudah komuni itu, ataupun setelah perayaan Ekaristi. Jadi momennya yang pas itu biasanya. Ataupun sebelum misa juga boleh. Jadi bukan momennya pas persiapan persembahan lah atau pas doa syukur agung. Itu. Nggih, Pak Aman. Nggih. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ya. Kalau tidak ada, oh Mas Oni. Sampai tak tutup aja. Tes. Terima kasih, selamat malam Diakon dan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Saya ingin bertanya, yang pertama tentang ritus Sabtu Suci dan Sabtu Vigili Paskah itu, dan beberapa yang dirayakan 2 kali misa. Apakah ritus itu diulangi dari awal? Setelah misalnya pas misa kedua, itu kan lilin sudah ditancapkan saat misa pertama dan sebagainya. Kemudian saat misa kedua dimulai, apakah ritus itu diulangi juga dari awal? Nah itu yang pertama. Yang kedua, tadi mungkin sudah dijelaskan, tapi saya ingin bertanya sekali lagi. Jumat Agung, apakah kita harus mencium salib? Karena kalau yang liturgi yang beberapa tahun yang lalu lah, itu kan diletakkan setelah doa umat meriah atau sebelumnya ya? Sebelumnya ya. Jadi semua umat itu wajib mencium itu. Nah, setelah gereja ini berdiri seperti ini, saya pernah mengalami sekali, kalau tidak salah itu penciuman salib ada di akhir, sehingga yang mencium salib itu hanya sedikit. Nah, apakah diharuskan untuk mencium salib? Kemudian yang ketiga ini soal teknis saja sebenarnya. Pengalaman diakon sebagai umat pernah sekarang menjadi calon imam. Sedangkan kami juga di sini umat biasa, awam, dan ingin bertanya begini. Saya bertanya, bagaimana cara mempersiapkan Paskah yang baik? Karena begini, Paskah itu seharusnya, sepengetahuan saya, mohon dikoreksi nanti, itu kan dalam tanda kutip riyoyoni wong Katolik, jadi besar, agung. Pengalaman saya malah justru ketika saat Paskah kita disibukkan sebagai panitia dan sebagainya, sehingga makna Paskah sendiri itu sudah enggak didapat. Enggak tahu Bapak Ibu atau hanya saya sendiri, cuman harusnya saya menangkap Paskah ini benar-benar Paskah yang luar biasa, tapi karena akhirnya ketiban panitia atau mendapat tugas, iyo ya aku Minggu Palma tugas, Kamis Putih meneh aku ya iyo, Jumat pas iyo, Sabtu kur dan sebagainya. Akhirnya fokusnya hanya tugas, dan yang dipikirkan adalah sing penting tugasnya apik lancar, hanya itu. Kita sebagai umat Katolik malah justru kehilangan kehilangan hal yang istimewa yang disampaikan saat Paskah. Nah itu kiat-kiatnya seperti apa? Terima kasih Diakon. Oke. Yang pertama soal penciuman salib. Ya. Sebenarnya ritusnya itu adalah penghormatan salib. Jadi ada berbagai cara untuk menghormati salib. Ya. Entah itu kita memandang, entah itu kita berdoa, entah itu kita mencium salib. Ya. Jadi tidak harus dengan mencium salib. Kadang memang dengan mencium kan orang puas ya, legonya di menciumnya itu. Jadi bisa Bapak Ibu bisa memahami bahwa ritus penghormatan salib itu bukan hanya terpaku ketika kita mencium salib. Jadi intinya adalah penghormatan salib gitu. Nah, yang cara dipakai memang salibnya diangkat terus Bapak Ibu semua menghormati, itu salah satu caranya. Kenapa dipilih
Kadang orang kalau misalnya mencium salib kan umatnya yang datang banyak. Ya. Akhirnya, ya supaya ibadahnya cepat selesai, salibnya juga banyak. Padahal itu yang tidak dianjurkan salib yang banyak itu, karena menghilangkan makna salib yang tunggal itu. Nah, maka dari itu kadang dipilih setelah ibadah Jumat Agung, tadi yang saya ungkapkan bahwa setelah ibadah Jumat Agung umat bisa berdevosi secara pribadi, doa pribadi, entah itu dengan cara mencium salib, ya itu terserah cara dia devosi pribadi. Maka kalau ingin devosi secara pribadi, ingin benar-benar menghormati salib dengan mencium, bisa dilakukan dengan di akhir ibadat itu. Maksudnya setelah ibadat selesai umat ingin berdoa, mencium, itu enggak apa-apa. Tapi sekarang kan masih pandemi itu persoalannya. Itu jadi ada berbagai macam bentuk penghormatan, ya. Tidak hanya satu cara penciuman salib itu. Jadi yang benar dikatakan adalah ritus penghormatan salib, bukan ritus penciuman salib. Itu. Yang kedua soal kalau ada perayaan 2 kali di suatu tempat, ya mengulangi 2 kali. Jadi misalnya malam Paskah itu, ya lilinnya sudah diberkati. Ya, sebaiknya memang disiapkan 2 lilin untuk misa pertama dan misa kedua. Kenapa kok upacara itu tetap diulangi meskipun tempatnya sama? Karena yang ikut perayaan kan umatnya juga berbeda. Bukan umat yang sama. Pasti umat yang bersama akan pulang terus ganti umat yang lain. Maka juga perlu diulangi 2 kali. Itu. Lalu yang ketiga, soal itu tanggapan saya. Disibukkan dengan kepanitiaan, disibukkan dengan tugas pelayanan dan masing-masing. Justru bagi saya itu adalah bagaimana wujud umat merayakan Paskah, wujud menghayati Paskah dengan itu. Karena di situ akan, ya Paskah artinya kan pengorbanan Kristus. Ya, Kristus yang mengorbankan diri dan situlah bagaimana kita menghayati murid Kristus yang mengorbankan waktu kita untuk latihan KOR, untuk tugas pelayanan lektor, mesdinak dan sebagainya, tugas kepanitiaan. Disitulah wujud nyata menghayati Paskah, yaitu mengorbankan segala sesuatu kepentingan diri kita untuk perayaan Paskah itu. Jadi mindsetnya harus diubah bahwa ini bukan sekedar tugas, ya, tapi ini adalah wujud bagaimana saya menghayati Paskah. Ya. Dengan saya mengorbankan waktu untuk latihan KOR, mengorbankan waktu untuk rapat, mengorbankan waktu untuk bersih-bersih gereja. Itu kan wujud nyata bagaimana kita mengorbankan kepentingan diri kita untuk kepentingan bersama. Itulah yang dilakukan Yesus. Dia mengorbankan dirinya sendiri untuk kepentingan banyak orang. Ya, disitulah justru sebenarnya kita sedang benar-benar menghayati Paskah. Gitu. Ya, jadi mindsetnya harus diubah. Jadi disitulah sebenarnya malah wujud nyata memaknai Paskah yang tadi itu, mengorbankan diri, mengorbankan kepentingan diri untuk kepentingan banyak orang. Itu Mas On, tanggapan saya. Jadi supaya kita semakin menghayati itu, bukan sekedar tugas dan tugas. Ya, itu tanggapan saya. Ada lagi? Oh nggih Pak. Maksud dan kata vigili Paskah itu, kata vigili. Yang kedua itu biasanya kan sambutan sebelum berkat penutup. Kadang-kadang ada umat bertepuk tangan, gimana Romo? Oh Romo, diakon. Ya itu aja. Ya, pertama kata vigili. Vigili itu bisa diartikan sebagai tirakat, malam tirakat, malam berjaga-jaga. Hampir sama dengan istilah Jawa tirakatan, jadi malam penantian, malam berjaga-jaga itu. Arti kata vigili itu artinya. Karena ada malam Paskah, itu artinya vigili Paskah itu. Vigili Natal itu malam berjaga-jaga, malam tirakatan kayak orang Jawa. Entah Yesus bangkitnya kapan, tidak tahu. Maka itu yang kita undang adalah perayaannya adalah berjaga-jaga. Nilai maknanya adalah berjaga-jaga, tirakatan itu. Lalu yang kedua, tepuk tangan. Aduh iki.
Ya, apa ya? Saya tidak bisa menilai itu. Maksudnya menghakimi itu benar atau salah enggak, tapi ya sebaiknya kalau perayaan sambutan memang ini hari raya momen berharga, ada sambutan untuk kebersamaan, ya enggak tahu lah kamu. Kalau saya sih oke. Tapi bukan untuk misalnya kita beri tepuk tangan untuk rektor ya itu. Bukan itu momennya. Ya mungkin momen untuk kebersamaan, jadi bukan momen untuk memuji tepuk tangan itu. Tapi sebenarnya harus dihindari sih tepuk tangan itu. Karena apa ya? Ya nanti aja kalau di luar gereja baru kita tepuk tangan. Jadi sebaiknya tidak disertai dengan tepuk tangan itu. Dan kita pun juga tahu meskipun kita tidak tepuk tangan, kita juga berterima kasih dengan semua orang yang menyiapkan segalanya itu. Ya. Itu saya memang perlu dihindari tepuk tangan itu. Karena kesannya ya karena kita dalam perayaan Ekaristi itu tidak mencari pujian, tidak mencari tepuk tangan itu, tidak, kemeriahannya bukan terletak di situ, itu aja. Jadi memang perlu dihindari tepuk tangan itu. Ya. Kadang ada romo yang memang risih kalau ada tepuk tangan ya. Ya. Kalau saya memang perlu dihindari karena apa ya, memang dalam perayaan Ekaristi itu kita semua itu entah imam yang memimpin atau siapapun tidak mencari pujian dan tidak mencari tepuk tangan. Itu saja sih. Kenapa kok enggak tepuk tangan? Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, Pak Sis, monggo. Sabtu Suci tidak ada perayaan Ekaristi, tetapi ada devosi-devosi ya. Tadi dikatakan ada ibadat bacaan atau ofisi. Di Krian rupanya belum pernah. Tolong dijelaskan sedikit, terima kasih. Ya, jadi saya menjelaskan soal ofisi dulu. Ofisi, ibadat bacaan, ibadat pagi itu juga perayaan liturgi, ya, ibadat harian. Memang biasanya ibadat ofisi, ibadat pagi, siang, sore, malam itu didoakan oleh para calon imam, para imam, biarawan, biarawati biasanya. Tapi itu bukan melulu untuk para religius, umat beriman awam pun juga boleh mendoakan itu. Nah, memang tidak semua belum tahu, tidak semua tahu. Jadi itu adalah waktunya gereja berdoa. Jadi kalau teman-teman kita yang muslim berdoanya 5 waktu, dan kita pun sebenarnya punya liturgi untuk doa itu 7 kali malah. Jadi ibadat siang pun dibagi 3 kali. Jadi ibadat bacaan, ibadat pagi, ibadat siang pertama itu jam 9, ibadat siang kedua itu jam 12, ibadat siang ketiga itu sekitar jam 2 siang, ibadat sore jam 5, jam 6, ibadat malam sebelum menutup hari. Ada 7 kali waktu berdoa. Ya. Jadi kita sebenarnya lebih banyak waktu berdoa. Itu ibadat bacaan itu tujuannya adalah menyucikan hari. Ya. Jadi memang kayak belum ada, kalau di beberapa tempat, di beberapa paroki sudah ada sebelum misa itu kadang ada ibadat pagi bersama umat. Gitu. Kalaupun mau Sabtu Suci nanti kita merayakan dengan ibadat pagi, ya nanti teksnya saya siapkan dan mungkin umat kita semua pagi hari kita bisa mengadakan ibadat Sabtu Suci, ibadat harian, ibadat pagi Sabtu Suci. Tinggal nanti panitia bersama tim liturgi menyiapkannya, ya, mengumumkannya. Kalau untuk menyiapkannya akan saya siapkan teksnya. Karena memang itu ada buku khusus ibadat. Nah, tinggal nanti saya ketikkan, dibuat lembaran supaya umat bisa juga mengikutinya. Itu Pak Sis. Ya. Dan Bapak Ibu semua, jadi ibadat harian itu tujuannya menyucikan hari. Jadi seluruh hari itu disejukkan dengan doa. Dan isinya adalah mazmur-mazmur, mendoakan mazmur-mazmur, teks-teks mazmur itu. Itu sih. Ada lagi Bapak Ibu tanggapan? Oke, Bu. Iya. Pak Sis. Kalau misalnya hari Sabtu itu
kan ada ibadat Sabtu Suci. Nah pada saat itu apakah tetap ada penerimaan komuni atau tidak, sama seperti Jumat Agung apa tidak begitu? Oh tidak sama, jadi tidak ada penerimaan komuni. Jadi kita berdoa saja, mendoakan mazmur. Nah, ada teksnya khusus juga. Ya, jadi sebenarnya enggak hanya Sabtu Suci saja teksnya, jadi seluruh dalam sepanjang tahun itu setiap hari itu mendoakan. Dan memang yang diwajibkan adalah para religius diwajibkan mendoakan itu. Ya itu saja sih. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, ya pas 1,5 jam. 2 SKS. Pas 2 SKS. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Kegiatan pembinaan liturgi ini akan berlanjut, ada tema-tema yang lain juga. Mungkin akan dilanjutkan setelah Paskah karena minggu depan paroki ada penerimaan sakramen tobat. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu ada penerimaan sakramen tobat, jadi bisa kita laksanakan nanti setelah Paskah. Temanya mungkin selanjutnya tema tentang musik liturgi. Itu sangat penting juga bagaimana lingkungan nanti menyiapkan lagu yang tepat. Temanya musik liturgi. Saya akan berusaha menjelaskan tema tentang musik liturgi itu. Itu saja, terima kasih, saya kembalikan ke Clarissa. Baik, terima kasih kepada Diakon Joko yang sudah membawakan materi hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang sudah hadir dalam acara pembinaan liturgi malam hari ini. Kami mohon maaf juga kalau masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Dan sebelum kita tutup acara ini, mari kita berdoa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Harto. Kepada Bapak Harto kami persilakan. Marilah Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ya Allah sumber segala kehidupan, Engkaulah penyelenggara hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dan kami mengucap syukur kepadamu atas bimbinganmu, atas tuntunanmu dan juga penyelenggaraanmu sejak pagi hingga sampai pada malam hari ini. Bapa, terima kasih pada malam hari ini Engkau boleh menyatukan kami untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti pembinaan tentang liturgi, yaitu liturgi seputar Pekan Suci dan masa Paskah. Tuhan, kami sangat berterima kasih kepada Frater Diakon Joko Purnomo yang telah memberikan materi ini dan juga menyampaikannya kepada kami secara jelas dan tulus diberikan kepada kami, sehingga kami boleh memahami dan mendalami tentang apa dan makna tentang liturgi seputar Pekan Suci dan masa Praskah yang telah disampaikan oleh Frater Diakon kami ini. Bapak, sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat suci ini untuk pulang menuju ke tempat tinggal kami masing-masing. Kami mohon berkat-Mu, kami mohon bimbingan-Mu, agar selama dalam perjalanan kami pulang menuju ke tempat tinggal kami masing-masing, kami sungguh-sungguh memperoleh keselamatan dalam perjalanan kami, sehingga kami dapat sampai ke tempat tinggal kami masing-masing atau di rumah kami masing-masing, sehingga kami dapat berkumpul kembali dengan keluarga, baik istri, suami, maupun anak-anak kami. Doa yang sangat jauh dari sempurna ini kami aturkan kepada Bapa melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami,
yang bersatu bersama Diko dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan selamanya. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Ya, nanti materinya juga akan saya kirim kembali, tapi saya perbaiki dulu yang tipe-tipe itu supaya jelas juga membacanya. Itu saja, terima kasih. Selamat malam.